Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pertama-tama terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya dalam kegiatan destinasi diklat daring masif dan terbuka P4 TK IPA dengan materi topik penggunaan media pembelajaran PET pada materi energi SD dan SMP untuk pemenuhan diklat Bidangga tahap 1. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pertama-tama saya akan share screen terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, apa bisa tampil? Tampilannya apa sudah bisa? Bisa. Oke. Kami mulai Bapak Ibu. Baik, jadi pertama topik yang akan kami sampaikan adalah penggunaan media pembelajaran PET pada materi energi SD dan SMP. Apa itu PET? Jadi PET merupakan simulasi interaktif fenomena-fenomena fisis berbasis riset yang diberikan secara gratis. PET juga merupakan media pembelajaran interaktif yang memungkinkan para siswa untuk menghubungkan fenomena kehidupan nyata dan ilmu yang mendasarinya, yang akan akhirnya memperdalam pemahaman dan meningkatkan minat mereka terhadap ilmu baik fisika, kimia, biologi, matematika, dan ilmu kebumian. PET sendiri dapat diakses melalui alamat web https://pet.colorado.edu. Nanti setelah presentasi akan kami perlihatkan seperti apa cara mengakses PET tersebut. Tampilan setelah masuk website PET adalah seperti berikut. Jadi, halaman awalnya nanti Bapak Ibu akan melihat di sini ada bagian kanannya itu ada registrasi dan ada login atau sign in. Tapi sebenarnya tanpa melakukan registrasi ataupun sign in, Bapak Ibu sudah bisa menggunakan website PET ini dengan leluasa. Nah, pada materi PET terdapat banyak sekali yang disediakan. Seperti yang telah kami sampaikan di awal, ada fisika, ada kimia, ada biologi, ada matematika, dan juga ada ilmu kebumian. Namun untuk presentasi kali ini kami fokuskan pada materi fisika untuk bab dan perubahannya. Hal ini dapat diterapkan pada SD kelas 4 tema 2, yaitu selalu berhemat energi, dan SMP di kelas 7 KD 4.4 melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Pada saat diklat, kami diberikan contoh untuk mengakses PET pada materi khusus yaitu energi dan perubahannya. Pada saat membuka PET bagian fisika, energi dan perubahannya, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Ketika diklik dan kita masuk pada bagian energi dan perubahannya, terdapat dua subbagian, yaitu pendahuluan dan juga sistem. Kalau dalam bahasa Inggris maka juga namanya intro dan sistem, karena tidak kalau laptopnya bisa otomatis translate maka berubah menjadi bahasa Indonesia. Tapi kalau tidak otomatis translate biasanya dalam bahasa Inggris. Pada bagian pendahuluan Bapak Ibu akan ditampilkan seperti berikut ini.
ada beberapa benda yaitu batu bata dan juga besi. Kemudian zat cairnya berupa air dan olive oil. Kemudian ada heater dan juga termometer. Pada bagian intro ini bisa digunakan untuk mencari pengaruh zat terhadap jumlah energi kenaikan suhu. Sedangkan pada bagian sistem, Bapak Ibu akan mendapatkan tampilan yang lebih variatif. Nah, tampilan ini fungsinya sebenarnya untuk tujuannya mengetahui bagaimana perubahan energi. Nah, di sini nanti mengeksplor dari bentuk energi apa berubah menjadi energi kedua, lalu berubah lagi menjadi energi pada sistem ketiga. Berikutnya, pada saat diklat di Damba tahap 1 ini, produk yang diminta adalah berupa LKPD, bentuk energi dan perubahannya berbasis PET. LKPD dapat didefinisikan sebagai bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi ringkasan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik yang mengacu pada kompetensi dasar yang dicapai, atau biasa dikenal dengan kata LKS. Kemudian Bapak Ibu, lembar kerja peserta didik memiliki tujuan antara lain membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran, serta memperkuat dan menunjang tujuan pembelajaran dan ketercapaian indikator, serta kompetensi dasar dan kompetensi inti yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Langkah-langkah penulisan LKPD yaitu dengan melakukan analisis kurikulum, KI, KD, indikator, dan materi pembelajaran. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan LKPD. Yang ketiga, menentukan judul LKPD. Yang keempat, menulis LKPD dan menentukan alat penilaiannya. Namun Bapak Ibu, untuk kali ini nanti akan saya share bentuk LKPD yang sudah kami buat. Struktur LKPD secara umum adalah 1. Adanya judul kegiatan, tema, subtema, kelas, dan semester. Berisi topik kegiatan sesuai dengan KD dan identitas kelas. Yang kedua adalah tujuan belajar sesuai dengan KD yang akan dicapai. Kemudian alat dan bahan, ada prosedur kerja. Nah, di sini ketika kita menggunakan PET, maka prosedur kerjanya harus lebih rinci karena siswa nanti diberikan langkah-langkah bagaimana cara mengakses PET, sehingga perlu sekali disertai dengan gambar petunjuk bagaimana cara mengerjakan LKPD tersebut melalui PET. Jadi fungsinya untuk mempermudah peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar. Kemudian harus ada tabel data dan juga bahan diskusi yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang menuntun peserta didik untuk melakukan analisis data dan melakukan konseptualisasi. Manfaat LKPD melatihkan keterampilan dalam percobaan IPA dengan menyimulasikannya melalui PET. Jadi Bapak Ibu, kenapa workshop ini menggunakan PET untuk simulasi percobaan? Karena ini sangat bisa diaplikasikan pada waktu pandemi COVID-19 ini. Jadi walaupun siswa itu berada di rumah dalam pembelajaran daring, kita masih bisa memberikan LKPD, kemudian pemahaman materi
melalui percobaan yang disimulasikan pada PET ini. Yang kedua, pada masa pandemi COVID ini pembelajaran daring tetap bisa melatihkan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, dapat membimbing peserta didik untuk menemukan suatu konsep IPA. Yang keempat, variasi dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga kegiatan belajar mengajar daring tidak hanya melalui video conference atau WA group, tapi juga bisa melalui LKPD berbasis PET, sehingga siswa juga bisa belajar dan juga menyenangkan. Yang kelima, sebagai salah satu pilihan media pembelajaran interaktif, karena siswa dapat aktif melakukan kegiatan pada PET tersebut. Berikut adalah cuplikan contoh LKPD yang kami buat. Nanti akan kami share. Demikian presentasi dari kami. Jika terdapat pertanyaan, kami persilahkan. Tapi untuk sebelumnya, kami share dulu untuk cara menggunakan PET. Jadi Bapak Ibu, setelah kita masuk melalui Google Chrome atau juga browser lainnya, silahkan kita tulis pet.colorado.edu seperti yang tampil di atas ini. Nanti kita akan masuk pada halaman PET seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu boleh daftar atau sign in, ataupun tidak juga tidak masalah. Nah, kali ini saya tidak usah sign in atau daftar, kita langsung ke simulasi Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini bisa dilihat bahwa ada beberapa pilihan mata pelajaran yang bisa dipilih: fisika, kimia, matematika, ilmu kebumian, biologi. Atau Bapak Ibu juga bisa seluruh simulasi untuk dibuka juga boleh. Namun kali ini saya akan berikan contoh untuk fisika. Setelah diklik, ya kita tunggu dulu Bapak Ibu sinyalnya. Nah, di sini tampil Bapak Ibu ada beberapa judul PET yang bisa digunakan. Di sini kita klik fisika aja Bapak Ibu. Di bawahnya ada kimia, matematika, ilmu kebumian dan biologi. Jadi di sini ada banyak sekali yang bisa dipilih. Kalau untuk lebih spesifik, Bapak Ibu bisa klik pada misalnya di sini saya klik untuk energi, ya. Nah, kerja, energi dan daya. Jadi hanya pada materi kerja, energi dan daya. Usaha ini dalam usaha, energi dan daya. Kemudian materi yang akan kita pilih contohnya bentuk dan perubahan energi. Kita klik saja Bapak Ibu. Nah, kemudian akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Jadi PET ini sebenarnya gratis ya Bapak Ibu, bisa diakses siapa saja tanpa harus membayar terlebih dahulu. Kemudian kita klik di bagian ini Bapak Ibu untuk masuk pada simulasinya. Ya, kita tunggu dulu Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu, ini bisa dilihat ada dua bagian. Kebetulan di laptop saya sudah ada translate otomatis, sehingga ini sudah di translate intro menjadi pendahuluan, dan di sini ada sistem. Kita buka dulu yang pendahuluan. Baik Bapak Ibu, di sini bisa dilihat ada benda, yaitu besi, batu bata, kemudian heater, lalu air, olive oil, kemudian ada termometer, dan di sini ada simbol energi dan link heater. Jadi untuk pet itu Bapak Ibu berupa simulasi. Jadi kita bisa menggerakkan beberapa benda ini pada tempatnya. Misalnya saja kita gunakan air dan olive oil ya Bapak Ibu. Kita taruh saja di atas kaki 3 ini. Nah, kemudian ketika kita ingin melihat simbol energi, itu diklik saja di sini Bapak Ibu. Fungsinya untuk mengetahui jumlah energi pada zat tersebut. Kemudian untuk link heaters ini fungsinya, karena ini di sini ada 2 heater, jadi ketika kita menggerakkan salah satu, nanti yang satu ikut bergerak. Tapi kalau kita cukup menghidupkan salah satu saja, maka ini tidak perlu dicentang, tidak apa-apa. Kemudian di sini termometernya bisa diambil Bapak Ibu. Nah, kita letakkan di air. Yang satunya kita letakkan di olive oil. Kemudian kita bisa menyalakannya heater ini ke heat. Nah, kemudian apa yang terjadi? Maka di sini bisa dilihat adanya bentuk energi yang diserap oleh air dan olive oil. Kemudian pada termometer jika kita lihat di situ tampak bahwa suhu pada olive oil lebih tinggi daripada air dengan waktu pemanasan yang sama. Nah, kemudian di situ juga ada energi yang terlihat ke atas sebagai perubahan dari air menjadi uap. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan simulasi ini untuk tujuan yang bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu sendiri. Misalnya untuk kebutuhan pengaruh suhu, pengaruh panas pada suatu benda, yaitu untuk menaikkan suhu suatu benda, itu juga bisa. Atau juga jenis zat mempengaruhi jumlah energi saat dipanaskan, itu juga bisa. Misalnya pada rumus energi kalor, yaitu V sama dengan MC delta T. Di sini bisa dilihat bahwa massa jenis kalor jenis air, kalor jenis air itu lebih besar daripada kalor jenis olive oil. Sehingga ketika diberikan kalor dengan jumlah yang sama pada waktu yang sama pula, untuk menaikkan 1 derajat, air itu membutuhkan kalor yang lebih banyak daripada olive oil. Jadi bisa dengan tujuan pembelajaran yang berbeda untuk simulasi yang sama. Kemudian jika Bapak Ibu ingin menghentikan simulasi atau mengembalikan seperti semula, di sini ada tombol restart. Jadi ketika ini diklik, semuanya akan kembali seperti awal. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk yang kedua adalah bagian sistem. Untuk bagian sistem di sini fungsinya adalah tujuannya untuk memberikan pengetahuan pada siswa tentang perubahan bentuk energi. Jadi di sini bisa diubah Bapak Ibu ya. Di sini kita energinya kita klik, dan di sini kita bisa aktifkan. Nah, di sini ada keterangan Bapak Ibu, ketika E-nya hijau itu adalah energi kimia, ketika E-nya abu-abu adalah energi mekanik, kemudian ketika E-nya itu biru adalah energi listrik, dan ketika merah itu adalah energi panas. Nah,
Nah, di sini manusianya berhenti, bisa ditambah lagi energi kimianya. Atau ini disebut sistem 1, ini disebut sistem 2, dan ini disebut sistem 3. Kita bisa menggantinya Bapak Ibu misalnya dengan energi potensial air misalnya. Nah, ini airnya kemudian untuk sistem 3 ini juga bisa diubah Bapak Ibu menjadi misalnya lampu sehingga berubah menjadi cahaya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ini bisa diubah matahari. Kemudian ini tidak berpengaruh karena sistem 2-nya kurang tepat. Kita ubah menjadi panel surya. Nah, di sini baru energinya bisa mengalir. Dan di sini juga bisa memanipulasi jumlah mendung. Sehingga energi cahaya yang diterima oleh panel surya juga berubah. Nah, di sini anak-anak bisa menganalisis simulasi ini melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada LKPD Bapak Ibu sekalian. Jadi memang LKPD itu sangat penting sekali ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang berupa analisis untuk membentuk konsep pada diri siswa. Oke. Berikutnya adalah saya tampilkan contoh dari LKPD yang saya buat. Untuk susunan LKPD sebenarnya bebas ya Bapak Ibu. Yang penting tadi ada beberapa unsur yang harus ada, misalnya schedule, kemudian materi, kelas, semester, kemudian juga identitas. Dan ada petunjuk, di sini ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kemudian bisa ditambahkan seperti orientasi masalah autentik. Dan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Dilanjutkan dengan materi. Dan ada orientasi masalah yang kedua juga boleh karena ada dua kegiatan yang disampaikan pada LKPD ini. Misalnya orientasi masalahnya, namun jika kalian lihat lampu tersebut tidak menggunakan kabel listrik, yaitu pada lampu tenaga surya di jalan. Sehingga nanti bisa dibuat masalah autentiknya, baru kemudian guru membimbing melalui kegiatan langkah-langkah kegiatan, yaitu seperti ini Bapak Ibu. Langkah-langkahnya bisa digunakan satu persatu. Misalnya bukalah aplikasi PET, klik menu play with simulation jika bahasa Inggris, kemudian disertai juga dengan gambar. Lalu pilihlah simulasi bentuk energi dan perubahannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Berilah tanda centang pada box energi simbol dan link heater. Pindahkan bejana air dan olive oil di atas tungku. Kemudian pindahkan termometer di dekat kubus tersebut. Di dekat bejana. Jadi ada gambarnya. Di sini ada tabel pengumpulan data yang diinginkan sesuai tujuan pembelajaran. Kemudian ada analisis data berupa pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, perhatikan gambar air olive oil, batu bata, besi yang tampak pada bagian intro. Pada saat benda belum diberi perlakuan, apakah benda sudah memiliki energi? Bagaimanakah jumlah energi pada masing-masing benda, dan seterusnya. Jadi, hingga ada kegiatan kedua untuk perubahan wujud sama tabel dan analisis data. Yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Oke. Kalau perlu sebagai evaluasi maka diberikan kuis di akhir LKPD.
Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan untuk presentasi. Monggo bila ada pertanyaan kami persilahkan. Ya, Pak Ferry. Nggih, monggo. Saya mau tanya. Bu Sumiati nggih. Bu Sumiati dari SMP 2 Tambakrejo. Oh nggih Bu, monggo. Mau tanya, untuk PET ini kan online ya? Nggih Bu. Nah, ini apa tidak bisa di-download, kemudian disimpan, kemudian kalau kita tidak ada jaringan, kita berikan di lokasi-lokasi seperti Tambakrejo kan daerahnya masuk ke pedalaman. Nah, itu kita berikan di sana. Nah, kita itu kira-kira bisa nggak Pak Ferry? Oh, nggih Bu. Ya. Jadi begini Bu, alhamdulillah waktu diklat kemarin disampaikan bahwa ada yang bisa di-download dan ada yang tidak bisa karena berbayar. Namun setelah saya cari-cari ternyata ada aplikasi yang bisa di-download dan diinstal di laptop masing-masing, sehingga tidak perlu menggunakan jaringan internet, itu bisa. Tetapi memang ukurannya cukup besar, 500 MB, hampir 1 GB. Namun pada PET itu sendiri ada tulisan download. Bapak Ibu bisa mendownload di situ. Nanti ada 2 pilihan Bapak Ibu. Ada yang bisa langsung berupa flash ya kalau tidak salah, seperti Java gitu. Ada yang masih berupa HTML. Tetapi ketika saya coba buka itu bisa. Saya tampilkan Bapak Ibu nggih. Iya. Apakah muncul Bapak Ibu? Di sini Bapak Ibu, ini yang pernah saya download. Jadi ini ada 2 ini. Untuk yang energy form and change ini dalam bentuk HTML, tetapi ketika saya klik 2 kali tanpa ada jaringan, alhamdulillah bisa berjalan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah seperti ini, Java atau Flash ya. Ini kalau saya buka jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Di sini filenya bisa di-share bebas kalau yang ini. Jadi memang ada 2 Bapak Ibu. Ini juga bisa sama, misalnya di sini kita pilih zat padat, kemudian kita panaskan. Nah, di sini ada respon pada partikel-partikel neon. Nah, seperti ini. Sehingga Bapak Ibu memang bisa di-download dengan bebas Bapak Ibu. Kalau cara mendownloadnya seperti ini, saya tampilkan lagi. Saya kembalikan ini dulu. Nah, di sini Bapak Ibu ada tulisan unduh. Kalau simbolnya seperti ini Bapak Ibu, nanti munculnya akan seperti ini. HTML seperti ini, tapi bisa digunakan. Nah, kita cari yang lainnya. Yang simbolnya Java itu bisa langsung seperti yang tadi ditampilkan. Sebentar Bapak Ibu, sinyalnya agak lama. Nah, ini Bapak Ibu, di sini ada Java, ada simbolnya Java, ini bisa di-download langsung, nanti keluar file seperti ini. Nah, seperti ini.
Begitu Ibu. Jadi bisa Ibu. Terima kasih. Ye. Dari yang lain Yang mungkin. kedua, Oh, nggih. Mau tanya, Pak? Tanya satu. Monggo. Bu Sri. Saya mau tanya Pak Ferry. Oh, monggo Bu Anggun, nggih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ibu, Saya monggo. Bu Anggun dari Uniro. Tertarik sekali dengan desiminasi pada kali ini karena menurut saya sangat bagus dan dilihat dari mikroskopnya itu sangat sesuai sekali jika dikaitkan dengan materi IPA ya, walaupun di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan mungkin nanti di calon guru juga bisa. Jadi, nah, yang ingin saya tanyakan seperti ini Pak Ferry, untuk beberapa tampilan IPA tersebut, apakah setiap mapel seperti misalkan kimia ataupun fisika itu didukung dengan aplikasi di PET tersebut? Misalkan setiap materi di mapel kimia ada bahasa, ada kesetimbangan dan lain sebagainya itu didukung di PET tersebut. Seperti Oh, itu. nggih. Nggih, Terima untuk yang kasih. kedua Oh, nggih. sangat bagus sekali. Nah, apakah intinya, misalkan ini kan dilihat dari secara mikroskopisnya juga selain tadi gejala secara makroskopisnya. Nah, untuk kevalitan terhadap PET tersebut, apakah sudah dikatakan valid seperti itu Pak untuk digunakan yang nantinya tidak akan menimbulkan suatu miskonsepsi untuk baik siswa ataupun mahasiswa seperti itu. Terima kasih Pak Ferry, dari saya sekian. Nggih, terima kasih Bu Anggun dari Uniro. Sangat menarik sekali pertanyaannya. Yang pertama saya akan coba menjawab. Untuk media PET ini kita sebenarnya sebagai user. Jadi di petcolorado.edu itu kita sudah disediakan beberapa simulasi. Jadi kita tinggal menggunakan saja. Nah, untuk penyediaan materi-materi apakah sesuai KD atau tidak, maka kita yang mencari sendiri apakah di situ ada enggak yang sesuai dengan apa yang kita ingin ajarkan, apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Bisa saja satu simulasi seperti tadi digunakan untuk beberapa tujuan pembelajaran sekaligus. Tetapi tidak menutup kemungkinan tujuan pembelajaran yang akan kita belajarkan atau simulasikan itu tidak disediakan oleh PET. Karena kita di sini hanya sebagai user saja. Jadi kita yang mencari di sini ada tidak yang sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk yang kedua, tentang kevalitan, jadi di sini sudah dibuat secara research menurut keterangan dari si tim PET Colorado ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi miskonsepsi. Bahkan seperti yang tadi disimulasikan bahwa air dan olive oil itu seharusnya secara teoritis memang minyak goreng itu olive oil itu akan mendidih terlebih dahulu. Tetapi pada simulasi di situ yang keluar uapnya terlebih dahulu adalah zat cair. Nah, siswa yang kurang menganalisis simulasi tersebut pasti akan beranggapan bahwa air tersebut mendidih lebih dulu daripada olive oil. Padahal ketika kita lihat temperature-nya atau suhunya, itu yang lebih dulu naik adalah olive oil. Jadi memang di sini dampingan guru juga perlu ketika anak nanti terjadi miskonsepsi atau si anak memiliki
perbedaan pendapat dengan teoritis. Tetapi menurut saya itu bagus, sehingga nanti ada sebagai guru kita untuk feedbacknya meluruskan materi-materi atau konsep-konsep yang siswa itu masih belum benar. Jadi anak itu kan melihatnya secara faktual ya, oh ternyata seperti ini, dia berpikirnya langsung menurut saya seperti itu. Nah tetapi secara teoritis dan secara sebenarnya konseptualnya itu masih salah, berarti guru wajib untuk meluruskan konsep pemahaman siswa tersebut. Jadi seperti itu Bu Anggun, mungkin bisa sedikit memberikan informasi atau ada lagi yang ditanyakan, monggo. Terima kasih Pak. Sudah cukup. Terima kasih. Monggo Pak, yang mau bertanya. monggo. Mau bertanya Pak. Ya mau bertanya Pak. Kalau untuk ke siswanya dengan keterbatasan gadget ya Pak ya. Ini untuk aplikasinya ke siswa bagaimana ya sosialisasinya? Kalau penggunaan pad ini. Nah, mungkin begitu pertanyaan saya. Jadi memang salah satu kelemahan dari aplikasi pembelajaran menggunakan pad ini memang harus menggunakan gadget Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada gadgetnya maka ya kita akan kesulitan. Karena di sini berupa simulasi yang harus menggunakan perangkat misalnya laptop atau komputer di rumah atau handphone jika kita mengaksesnya lewat websitenya langsung. Jadi seperti itu. Hanya saja seperti tadi, jika tidak ada sinyal maka kita bisa membagikan file yang telah kita download tadi, tetapi tetap saja bukanya di gadget seperti laptop. Jadi seperti itu Ibu. Iya. Makasih Pak. Berarti harus ada gaweanya, harus support juga ya dengan spesifikasi yang tinggi. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Monggo. Sambil menunggu jika ada pertanyaan atau ini. Jadi waktu diklat di Damba itu kita diberikan materi tentang apa itu pad, kemudian juga bagaimana cara mengaplikasikan tersebut pada LKPD yang nantinya dapat digunakan untuk siswa-siswi kita terutama pada masa pandemi COVID seperti ini. Monggo yang mau bertanya silahkan. Jika tidak ada, Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir diseminasi di kolom chat, sambil menunggu. Kalau tidak ada, langsung kami akhiri Bapak Ibu. Tidak ada, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya pada sosialisasi atau diseminasi penggunaan media pembelajaran PET pada materi energi SD dan SMP. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo bisa mengisi link daftar hadir diseminasi. Terima kasih.